Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melakukan praktikum biokimia dengan judul pengaruh aktivator, inhibitor pada reaksi enzimatik. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum pengaruh aktivator inhibitor pada reaksi enzimatis adalah: yang pertama, kita siapkan tabung reaksi, tabung Erlenmeyer, buret, pipet tetes, dan pipet volumetrik. Bahan-bahan yang digunakan adalah KiKiO3, HCl 0,05N, NaCl 0,9%, buffer dengan pH 6,4, enzim 0,1%, larutan HgCl2 2%, aquades, dan amilum 1%. Pelaksanaan praktikum pengaruh aktivator dan inhibitor pada reaksi enzimatis. Tiap-tiap kelompok mahasiswa mengerjakan satu macam percobaan A, B, C, dan D. Percobaan kelompok A. Pada tabung Erlenmeyer isikan 6 ml larutan garam NaCl 0,9%, ml larutan substrat amilum, 15 ml larutan buffer dengan pH 6,5. Pelaksanaan percobaan kelompok B. Masukkan 6 ml larutan aquades, larutan substrat amilum, 1
15 ml larutan buffer dengan pH 6,5. Kocok dengan sampai larutan semua tercampur merata. Pelaksanaan percobaan kelompok C. Tabung Erlenmeyer diisi 5 ml larutan Aquades. Tiga ml larutan substrat amilum, 15 ml larutan buffer dengan pH 6,5. Kocok tabung Erlenmeyer dengan perlahan sampai semua larutan merata. Pada percobaan kelompok C, nanti enzim yang akan ditambahkan sejumlah 2 ml. Pelaksanaan percobaan kelompok D. Tabung Erlenmeyer diisi dengan 6 ml Aquades, tiga ml larutan substrat amilum, 15 ml larutan buffer dengan pH 6,5. Dan yang terakhir adalah 5
larutan HgCl2. Kemudian kocok tabung Erlenmeyer dengan perlahan sampai semua larutan tercampur merata. Setelah 5 menit, enzim dimasukkan ke dalam tabung Erlenmeyer. Pipetlah 1 ml larutan dari tabung Erlenmeyer. Masukkan larutan dalam pipet tersebut ke dalam tabung reaksi bertanda 5 menit tepat pada saat penunjuk waktu menunjukkan 5 menit. Lalu kocoklah. Demikian seterusnya. Tepat setiap 5 menit kemudian, masukkan 1,5 ml larutan dari tabung Erlenmeyer berturut-turut ke dalam tabung-tabung reaksi dengan tanda 10 menit. Lalu kocok. Sampai stopwatch menunjukkan ke menit 15, masukkan 1 ml larutan dari tabung Erlenmeyer ke dalam tabung reaksi bertanda 15 menit. Kocok. Sampai penanda waktu menunjukkan angka 20 menit, masukkan 1 ml larutan dari tabung Erlenmeyer ke dalam tabung reaksi yang bertanda 20 menit. Setelah semua tabung reaksi diisi larutan dari tabung Erlenmeyer, masukkan 1 ml larutan KiKiO3 ke dalam semua tabung reaksi. Demikian seterusnya. Tepat setiap 5 menit kemudian, masukkan 1 ml larutan dari tabung Erlenmeyer berturut-turut ke dalam tabung-tabung reaksi dengan tanda 10 menit. Kocok sebentar.
penambahan larutan KiO3 dan diinkubasi selama 5-10 menit. Kemudian tentukan intensitas warna yang timbul dengan alat spektrofotometer dengan panjang gelombang 620 nanometer. Siapkan kuvet untuk masing-masing larutan yang terdapat pada 5 tabung reaksi. Masukkan larutan pada tabung 0 pada kuvet pertama. Lalu masukkan kuvet yang telah berisi larutan ke dalam spektrofotometer dan ukur intensitas warna yang timbul. Catatlah angka yang dihasilkan pada layar digital alat spektrofotometer. Kemudian kita lanjutkan dengan memasukkan larutan pada tabung dengan tanda 5 menit ke kuvet dan diukur dengan menggunakan alat spektrofotometer. Demikian seterusnya untuk masing-masing tabung 10 menit, 15 menit, dan 20 menit. Catatlah semua hasil yang keluar dari layar digital alat spektrofotometer. Setelah semua larutan diukur intensitas warnanya dengan alat spektrofotometer, kita akan menghitung hasil dengan rumus yang telah ditentukan. Hasil praktikum pengaruh aktivator, inhibitor, dan kadar enzim pada reaksi enzimatis. Catatlah hasil nilai absorbansi pada spektrofotometer, kemudian masukkan pada rumus perhitungan berikut. Sebagai contoh perhitungan, misalnya nilai absorbansi T pada menit ke-0 adalah 1,56. Nilai absorbansi T pada menit ke-5 adalah 0,343. Ini adalah nilai yang didapatkan pada perlakuan kelompok A. Maka persentase substrat yang dicerna pada menit ke-5 adalah 99,78%. Kemudian masukkan nilai absorbansi ke rumus yang sama untuk menit ke-10, menit ke-15, dan menit ke-20. Setelah semua dimasukkan ke dalam rumus perhitungan, buatlah kurva, kemudian bandingkan dengan perlakuan yang lain. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah menyelesaikan praktikum pada hari ini. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.